Perkenalkan, nama saya Rani Cahaya Ananda dari Fakultas Hukum dengan NIM 25400500053. Saya di sini sebagai host. Perkenalkan, nama saya Yosef Samuel Ananta Sirait. Saya dari Fakultas Hukum. NIM saya 2540176. Saya di sini sebagai host. Perkenalkan, nama saya Tivena Ramba Sinulinga. Saya NIM-nya 25707-530. Saya di sini sebagai host ketiga. Perkenalkan, nama saya Hermeliana Odilia Desmond dari Fakultas Visipol NIM 257750038 sebagai pembicara 1. Perkenalkan, nama saya Cynthia Naibaho, NIM saya 254005163. Saya dari Fakultas Hukum. Saya di sini berperan sebagai pembicara. Perkenalkan, nama saya Nathanael Christian dengan NIM 254005158 dari Fakultas Hukum. Saya di sini sebagai pembicara. Perkenalkan, nama saya David Andrian Senakasian dengan NIM 25707-514 dari Fakultas Visipol. Saya di sini sebagai pembicara. Halo Sobat Podcast, selamat datang di Podcast Kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Rani Cahaya Ananda sebagai host, serta kedua rekan saya. Dan saya Yosef Samuel Ananta Sirait. Saya Tivena Ramba Sinulinga. Halo Sobat Podcast, selamat datang di Podcast Kelompok 1 bersama saya Rani Cahaya Ananda sebagai host dan rekan saya. Dan saya Yosef Samuel Ananta Sirait sebagai host. Saya Tivena Ramba Sinulinga sebagai host. Di episode kali ini kita akan membahas satu nilai yang sering kita dengar, sering kita tulis, tapi jujur saja tidak mudah untuk kita jalani, yaitu nilai integritas. Integritas sering dianggap sebagai sesuatu yang ideal. Semua orang setuju integritas itu penting, tapi ketika dihadapkan pada pilihan sulit, tidak semua orang mampu bertahan. Nah, selama beberapa menit ke depan, kita akan ngobrol santai tapi reflektif tentang integritas secara umum. Lalu, bagaimana Universitas Kristen Indonesia memaknai integritas sebagai karakter sivitas akademika? Sekarang kita akan masuki segmen pertama, yaitu mencari tahu integritas secara umum. Aku akan berbicara dengan narasumber kami, Hermeliana. Halo Herme. Halo. Nah, aku mau nanya nih, pertanyaan yang paling dasar. Apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan integritas? Kalau secara umum, integritas itu adalah keselarasan antara apa yang kita yakini, kita ucapkan, dan kita lakukan. Singkatnya, integritas berarti kita tetap melakukan hal yang benar, dengan jujur dan konsisten, bahkan di saat orang lain tidak melihatnya. Berarti integritas itu bisa dibilang lebih dari sekedar kita jujur berbicara ya? Iya, betul banget, karena integritas itu tidak hanya tentang kejujuran saja, tetapi integritas itu mencakup sesuatu yang lebih luas, contohnya seperti komitmen moral, konsistensi sikap, keberanian berkata jujur atau benar, dan kesediaan bertanggung jawab atas pilihan hidup kita. Aku mau nanya, kalau menurut kamu nih, kenapa sih integritas sering disebut sebagai dasar dalam kehidupan sosial? Menurut aku, karena integritas adalah fondasi kepercayaan. Dalam kehidupan sosial, integritas berarti keselarasan antara perkataan dan perbuatan. Tanpa itu, kerjasama tidak akan jalan dan hubungan antara manusia akan rapuh. Dengan integritas, kita tidak hanya membangun reputasi pribadi yang kuat,
tetapi juga menciptakan rasa aman kepada orang lain dan menjaga standar etika agar lingkungan sosial kita tetap sehat, jujur, dan jauh dari praktik manipulasi. Oke, wow, makasih ya udah memberikan kita sedikit dari penjelasan dasar mengenai integritas untuk memulai pembicaraan kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan berlanjut ke segmen 2 yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu integritas menurut nilai UKI. Sekarang kita masuk ke konteks Universitas Kristen Indonesia, UKI. Bagaimana sebenarnya UKI memaknai integritas sebagai nilai dasar kampus? Saya akan bertanya kepada narasumber kita yaitu ya bisa dijawab. Oke, di sini saya akan menjawab. Kalau di UKI, integritas itu dipahami sebagai keselarasan antara iman, karakter, dan tindakan sehari-hari. Jadi bukan cuma soal jujur di atas kertas atau enggak nyontek aja, tapi tentang gimana kita hidup benar, terus punya tanggung jawab dan bisa dipercaya. Integritas di UKI itu berlaku buat semua mahasiswa, dosen, staf, sampai pimpinan. Harapannya itu kita bukan cuma jadi orang yang pintar secara akademik, tapi juga punya karakter yang kuat. Intinya tuh, apa yang kita percaya, apa yang kita omongin, dan apa yang kita lakukan itu harus nyambung dan gak boleh bertolak belakang. Apakah UKI memiliki dasar Alkitab yang jelas dalam memaknai integritas? Jelas banget, karena nilai integritas UKI itu dasarnya dari 2 Korintus 8 ayat 21, yang berbunyi itu sebab kami memikirkan yang baik, bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Ayat ini tuh kuat banget karena ngingetin kita bahwa hidup yang benar itu bukan cuma soal hubungan kita sama Tuhan aja, tapi juga tanggung jawab kita di depan orang lain. Jadi, iman itu tuh nggak cuma disimpan di hati, tapi harus kelihatan lewat sikap dan perbuatan kita. Oke, apa sih makna ayat itu, yaitu Korintus 8 ayat 21, ini di dalam konteks kehidupan kampus? Ayat ini tuh ngingetin bahwa integritas itu nggak cuma soal aku niatnya baik kok, tapi harus kelihatan nyata. Jadi di kampus tuh integritas berarti jujur pas belajar, fair dalam penilaian, transparan kalau pegang jabatan, dan bertanggung jawab sama tugas masing-masing. Buat mahasiswa itu ya berarti nggak nyontek, nggak plagiasi, disiplin, dan menghargai proses. Sedangkan buat dosen atau pimpinan itu berarti adil, nggak pilih kasih, dan bisa dipercaya. Jadi integritas itu bukan budaya kampus, jadi sehat dan penuh kepercayaan. Oh, berarti integritas di UKI tidak berhenti pada keyakinannya doang, tapi harus terlihat. Benar? Iya bener banget. Jadi UKI tuh pengen warganya tuh bukan cuma baik di hadapan Tuhan, tapi juga bisa dipercaya sama orang lain. Jadi integritas itu harus tampak dari hal kecil sampai hal besar. Tepat waktu, tanggung jawab, jujur, dan gak main curang walaupun ada yang lihat. Jadi makanya integritas di UKI itu gak cuma slogan, tapi gaya hidup yang benar-benar kita hidupin. Oh, jadi integritas menjadi karakter yang menyatukan iman dan intelektualitas, benar? Tepat banget, jadi integritas itu jembatan antara iman Kristen dan dunia akademik. Dengan integritas, ilmu yang kita punya tuh nggak cuma buat pamer atau cari nilai, tapi benar-benar berdampak dan membawa kebaikan buat orang lain. UKI tuh pengen lulusannya nggak cuma dikenal karena kepintaran, tetapi juga karena karakternya yang kuat, bisa dipercaya, dan jadi berkat buat masyarakat kita. Gitu aja sih, terima kasih. Oke, terima kasih Cynthia yang telah membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari materi integritas menurut nilai UKI. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Trivena oleh materi
materi selanjutnya. Oke, jadi untuk segmen ketiga ada Q&A terkait integritas dalam kehidupan mahasiswa. Nah, narasumber saya pada segmen ketiga ini adalah Nathanael Christian. Jadi di sini saya mau nanya, kalau kita tarik ke kehidupan mahasiswa, integritas itu biasanya diuji di situasi apa saja ya? Jadi yang paling sering diuji itu saat ada tekanan. Tekanan akademik seperti deadline tugas yang mepet, tuntutan nilai yang tinggi, atau jadwal ujian yang padat sering membuat mahasiswa berada di posisi serba sulit. Di situasi seperti ini, pilihan antara tetap jujur atau mencari jalan pintas menjadi sangat nyata. Misalnya, saat ujian, kita melihat teman mencontek dan terlihat aman-aman saja. Godaan untuk ikut melakukan hal yang sama bisa saja muncul. Begitu juga ketika ada kesempatan mengambil jalan pintas seperti menyalin tugas, titip absen, atau mengakali aturan. Situasi-situasi inilah yang benar-benar menguji seberapa kuat integritas seseorang. Oke, jadi menurut kamu, apakah hal kecil seperti mencontek itu sudah mencerminkan hilangnya integritas? Iya, karena integritas justru dibentuk dari hal-hal kecil. Mencontek mungkin terlihat seperti sepele bagi sebagian orang, tapi dari situlah kebiasaan buruk bisa dimulai. Kalau kita terbiasa berkompromi dalam hal kecil, seperti berbohong sedikit atau melanggar aturan kecil, lama-lama kita akan menganggap pelanggaran sebagai sesuatu yang wajar. Pada akhirnya, kompromi itu bisa berkembang ke hal yang jauh lebih besar dan berdampak serius. Jadi, integritas bukan soal satu kesalahan besar, tapi tentang pola perilaku sehari-hari. Tapi kan nih banyak ya mahasiswa yang berpikir, udahlah yang penting lulus aja dulu. Bagaimana cara menanggapi pola pikir yang seperti itu? Menurut saya, itu pola pikir jangka pendek. Lulus memang penting sebagai target akademik, tapi karakter dan integritas jauh lebih penting untuk kehidupan setelah kuliah. Nilai bisa saja membantu kita mendapatkan pekerjaan, tapi integritaslah yang membuat kita dipercaya dan bertahan dalam jangka panjang. UKI tidak hanya melahirkan lulusan yang pintar secara akademik, tetapi juga pribadi yang jujur, tanggung jawab, dan bisa dipercaya di dunia kerja maupun di masyarakat. Berarti integritas itu proses ya, bukan sesuatu yang instan. Betul, integritas adalah proses yang dibangun setiap hari. Ia tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan terbentuk dari pilihan-pilihan kecil yang kita ambil secara konsisten. Dari cara kita mengerjakan tugas, bersikap saat ujian, hingga bagaimana kita bertindak ketika tidak ada yang mengawasi. Jika setiap hari kita melatih diri untuk memilih yang benar, meski sulit, lama-kelamaan integritas itu akan menjadi bagian dari diri kita. Oke, terima kasih buat Nathanael Christian untuk jawabannya. Sekarang kita akan pindah ke segmen yang keempat. Di sini kita akan membahas terkait integritas di dunia nyata, dan narasumber saya saat ini akan menjadi David. Ya, buat David, saya mau nanya, kalau kita lihat ke dunia kerja dan masyarakat, mengapa integritas menjadi isu yang besar? Karena banyak masalah sosial, hukum, dan politik yang terjadi bukan karena kurangnya orang pintar, tapi karena kurangnya integritas. Nah, kalau gini, apakah integritas masih relevan di dunia yang kompetitif? Masih sangat relevan. Mungkin orang bisa sukses tanpa integritas dalam waktu jangka yang pendek, tapi tidak dalam waktu jangka yang panjang. Integritas membangun reputasi, dan reputasi adalah modal terbesar dalam hidup profesional. Oke, jadi bisa dikatakan kalau integritas itu adalah investasi karakter ya? Ya, betul sekali. Itulah sebabnya UKI menanamkan integritas sebagai nilai utama, agar lulusannya siap menghadapi dunia nyata dengan karakter yang kuat. Oke, terima kasih buat David atas informasi yang telah diberikan. Selanjutnya akan saya serahkan kembali ke host pertama kita, yaitu Rani. Wow, jawaban yang sungguh bikin kita sadar ya betapa pentingnya integritas, apalagi kita nih sebagai mahasiswa. Apalagi kita juga udah dikasih tahu nih dari segmen 1 kalau percakapan kita mengenai integritas ini bukan hanya sekedar konsep, tapi pilihan hidup. Integritas itu bukan soal konsisten jadi diri sendiri, jujur, tanggung jawab, dan berani melakukan hal yang benar bahkan saat tidak ada yang melihat.
integritas bukan cuma soal omongan, tapi soal tindakan. Karena disitulah kepercayaan tumbuh, hubungan terjaga, dan lingkungan yang sehat bisa tercipta. Oke, materi dari yang sudah kita sampaikan dari integritas menurut nilai UGI dapat disimpulkan bahwa integritas bukan tentang terlihat benar di hadapan atau depan orang lain, tapi tentang menjadi benar di hadapan Tuhan dan hati. Saya juga jadi mendapatkan kesimpulan bahwa integritas adalah keselarasan antara nilai perkataan dan tindakan yang dibangun melalui pilihan-pilihan kecil setiap hari. Di Universitas Kristen Indonesia, integritas dimaknai sebagai perwujudan iman yang nyata dalam kehidupan akademik dan sosial. Benar di hadapan Tuhan serta dapat dipercaya oleh sesama. Integritas bukan sekadar konsep, melainkan karakter yang menjadi bekal penting bagi mahasiswa untuk menghadapi dunia nyata dengan tanggung jawab dan kepercayaan. Semoga podcast ini mengajak kita semua, khususnya Civitas Akademia Universitas Kristen Indonesia, untuk terus membangun integritas, mulai dari diri sendiri dan dari hal-hal yang sederhana. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Universitas Kristen Indonesia. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan memberkati. Dah. Dah.